yang tak bisa dikendalikan hanya akan menjadi ancaman. Setiap emosi yang tidak dikendalikan adalah benih dari kekacauan. Setiap pikiran yang dibiarkan liar, tanpa arah dan tanpa kendali, akan menjadi senjata yang melawanmu sendiri. Ketika amarahmu meledak tanpa batas, ia tidak hanya melukai orang lain, tapi juga merusak dirimu sendiri. Ketika ketakutanmu dibiarkan tumbuh liar, ia akan mengekang langkahmu, menutup jalan menuju kebebasanmu. Segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan akan menjadi musuh meski awalnya tampak seperti teman. Kehidupan tidak memberi toleransi bagi mereka yang membiarkan kekuatan dalam diri mereka lepas tanpa arah. Jika kau ingin bertahan, kau harus belajar menguasai diri, menundukkan setiap energi liar yang mencoba menguasaimu. Setiap detik ketidakkendalian adalah langkah menuju kehancuran. Setiap keputusan tanpa kendali adalah jebakan yang menunggu untuk menelanmu. Hanya mereka yang mampu menundukkan badai di dalam dirinya, yang mampu berdiri tegak di dunia yang kacau ini. Segala yang lepas dari tanganmu akan berubah menjadi ancaman, tak peduli seberapa kecil atau seberapa besar. Kalau mau, setiap amarah yang tak tertahan adalah racun yang merayap ke dalam jiwa, menunggu momen untuk meledak. Setiap ketakutan yang tak dikendalikan adalah rantai yang menjerat langkahmu, menjadikanmu tawanan dunia sendiri. Keinginan yang liar dan tanpa batas akan membelokkan logika, menjadikanmu musuh bagi dirimu sendiri. Kau berpikir bisa lari darinya, tapi kekuatan yang tak terkendali itu mengikuti setiap napas, menunggu kesalahan sekecil apapun. Segala sesuatu yang tak bisa ditaklukkan akan berubah menjadi ancaman yang nyata. Tak kenal belas kasihan, tak bisa diabaikan. Ia akan mengoyak kedamaianmu, merobek ketenanganmu, hingga kau tersisa hanya dengan kepingan kehancuran. Jika kau ingin bertahan, kau harus menjadi penguasa atas dirimu sendiri, menundukkan setiap gelombang emosi liar sebelum mereka menundukkanmu. Setiap ketidakkendalian adalah undangan bagi kegelapan. Setiap kepanikan yang dibiarkan tumbuh adalah perangkap mematikan yang menunggu untuk menelanmu. Hanya mereka yang mampu menaklukkan badai dalam diri, yang mampu berjalan tanpa rasa takut di tengah dunia yang penuh ancaman. Segala yang lepas dari tanganmu akan berubah menjadi predator yang memandangmu sebagai mangsa, tak peduli siapapun yang kau pikir kau kendalikan. Arah yang dibiarkan bebas adalah monster yang menunggu di balik bayanganmu. Ia siap menerkam tanpa peringatan. Ketakutan yang tak kau kuasai adalah rantai besi yang menjeratmu dari dalam, membuatmu menjadi tahanan dari pikirannya sendiri. Setiap keinginan liar yang tak ditundukkan akan menggerogoti logika, menjadikanmu musuh bagi dirimu sendiri bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Kau berpikir bisa lari, tapi kekuatan yang tak terkendali itu selalu satu langkah di depanmu, menunggu celah untuk menghancurkanmu. Segala sesuatu yang lepas dari kendali berubah menjadi predator. Ia tidak mengenal belas kasihan, tidak memberi ampun. Ia akan menelan ketenanganmu, mengoyak setiap lapisan kedamaian, hingga kau tersisa hanya dengan bayangan kehancuranmu sendiri. Jika kau tidak menundukkannya, kau akan menjadi mangsa bagi bayangan yang kau lahirkan sendiri, dan dunia tidak akan peduli. Setiap ketidakkendalian adalah undangan bagi kegelapan. Setiap ledakan emosi adalah perangkap yang menunggu untuk menenggelamkanmu. Hanya mereka yang mampu menaklukkan badai dalam diri, yang mampu berjalan di dunia ini tanpa rasa takut, karena mereka telah menjadi penguasa atas bayangan mereka sendiri. Segala sesuatu yang lepas dari tanganmu akan berubah menjadi ancaman. Predator yang menatapmu, menunggu satu kesalahan untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Kendalikan dirimu, tundukkan setiap gelombang liar dalam dirimu, atau bersiaplah karena dunia tidak akan menunggu
dan kegelapan yang kau lahirkan akan melahapmu. Dan mengendalikan orang yang tak terkendali. Orang yang lepas kendali adalah api yang liar. Panasnya bisa membakar siapapun di sekitarnya, termasuk dirimu. Jika kau ingin mengubahnya, kau harus menjadi air yang tenang namun kuat yang mampu memadamkan api tanpa terbakar. Pertama, kau harus memahami pola gelombang emosinya, mengetahui kapan amarahnya memuncak, kapan ketakutannya menguasai, dan kapan ia masih bisa diajak logika. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan yang menenangkan, seperti bayangan yang menembus cahaya tanpa disadari. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap gerakan yang kau lakukan, harus ditempatkan dengan presisi, agar tidak memicu ledakan baru. Mengendalikan mereka bukan tentang menundukkan, tapi tentang menuntun mereka untuk melihat jalan yang mereka sendiri tidak sadari. Gunakan contoh, bukan ancaman, gunakan logika yang keras, bukan kata-kata kasar, gunakan ketenangan, bukan emosi. Orang yang tak terkendali bisa menjadi sekutu jika ia belajar menyalurkan kekuatan liar itu melalui arahan yang tepat. Judas, bukan melalui ledakan yang menghancurkan. Tetap waspada, setiap tanda kemarahan atau kebingungan bisa kembali muncul, dan jika kau lengah, mereka akan menjadi ancaman lagi. Kuasai seni memimpin gelombang liar ini, dan kau akan menemukan bahwa mereka yang dulu tak terkendali bisa menjadi alat yang kuat jika diarahkan dengan cermat. Ingat, kekuatan terbesar bukan menundukkan, tapi mengubah kekacauan menjadi kontrol dan menjadikan ancaman menjadi sekutu yang terarah. Kalau mau mengubah dan mengendalikan orang yang tak terkendali. Versi Predator. Orang yang tak terkendali adalah badai yang merusak segalanya. Panasnya bisa membakar bahkan mereka yang mencoba mendekat. Jika kau ingin menundukkannya, kau harus menjadi badai yang lebih sunyi. Namun jauh lebih mematikan, Gedetges mengontrol setiap arah angin yang liar. Pertama, amati mereka. Setiap ketakutan, setiap kemarahan, setiap kebingungan, hingga kau tahu titik lemah yang tidak mereka sadari. Kau tidak menyerang secara terang-terangan, kau menanam benih keraguan lalu perlahan mengarahkan mereka sampai mereka mengikuti tanpa sadar. Setiap kata yang keluar dari mulutmu, setiap gerakan tubuhmu adalah alat untuk membentuk pikiran mereka. Menuntun kekacauan mereka menjadi alatmu sendiri. Tidak ada ruang untuk emosi, tidak ada ruang untuk belas kasihan, hanya presisi, ketenangan, dan kontrol tak terlihat namun terasa menguasai. Biarkan mereka meledak, namun pada saat yang tepat, kau arahkan ledakan itu menjadi kekuatan yang kau kendalikan, bukan kehancuran bagi dirimu. Setiap ancaman dari mereka, setiap kegilaan yang tampak, bisa dijadikan senjata jika kau cukup sabar dan cukup dingin untuk menunggu momen yang sempurna. Ingat, kekuasaan sejati bukan menundukkan secara kasar, tapi menanamkan kendali dalam jiwa mereka sendiri. Sehingga mereka mengikuti tanpa sadar menjadi sekutu dalam kekacauan yang dulu mengancammu. Mereka yang tak terkendali, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi bayangan yang melindungimu, sekaligus menjadi senjata yang mematikan bagi musuhmu. Kuasai seni ini, dan ancaman yang dulu menakutkan akan menjadi alatmu tanpa mereka menyadarinya. Menguasai yang tak terkendali. Monolog Predator. Orang yang tak terkendali adalah bayangan yang liar. Ia mengintai setiap langkahmu, siap menghancurkan siapapun yang lengah. Baik, berikut versi ultimate, narasi sangat gelap, ekstrem, dan psikologis Predator, tetap dengan jeda sesuai format. Menguasai yang tak terkendali. Monolog Predator adalah bayangan yang liar. Jeda mengguidis dan sididampas. Ia mengintai setiap langkahmu, siap menghancurkan.
Baik, berikut versi Ultimate. Narasi sangat gelap, ekstrem, dan psikologis predator, tetap dengan jeda sesuai format. Menguasai yang tak terkendali. Monolog predator. Orang yang tak terkendali adalah bayangan yang liar. Ia menginti setiap langkahmu, siap menghancurkan siapapun yang lengah. Jika kau ingin mengubahnya, kau harus menjadi bayangan yang lebih dingin, lebih tajam, lebih mematikan dari amarah mereka sendiri. Pertama, kau harus masuk ke dalam labirin pikirannya, mengenali lorong-lorong gelap yang ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Setiap ketakutan, setiap kemarahan, setiap kebingungan adalah kunci untuk membuka pintu kendali. Jika kau cukup sabar untuk menunggu momen yang tepat. Jangan menyerang dengan kekuatan. Itu akan membuatmu terlihat, itu akan membangkitkan kegilaan yang lebih besar. Serap energi liar itu, kendalikan dengan ketenangan yang menusuk. Buat mereka percaya bahwa mereka sendiri memilih jalanmu, padahal kau yang menuntun. Setiap ledakan emosi yang mereka tunjukkan, setiap amarah yang tak terkendali, bisa diubah menjadi kekuatanmu. Menjadi alat untuk membangun pengaruh yang tidak mereka sadari. Ketika mereka mencoba menghancurkan, kau sudah menyiapkan jebakan di setiap langkah. Setiap gerakan mereka diarahkan oleh bayang yang kau ciptakan. Kekuatan sejati bukan memaksa, tapi membuat mereka menunduk sendiri, seolah mereka memilih, padahal kau yang menggerakkan semua tali. Ancaman yang dulu liar, yang menakutkan dan tak terkendali, kini menjadi sekutu. Jin the Base menjadi bayangan yang melindungimu sekaligus membinasakan musuhmu. Ingat selalu, mereka yang tak terkendali bukan lawan untuk dikalahkan, tapi untuk ditundukkan. Diubah menjadi alat yang mematikan. Tanpa mereka menyadari bahwa mereka sudah menjadi milikmu. Kuasai seni ini. Dan setiap gelombang liar yang muncul akan menari mengikuti irama yang kau ciptakan. Menjadi ancaman yang kau kendalikan sepenuhnya. Mereka yang dulu tak terkendali, kini menjadi bagian dari kekuatanmu. Dan kau tetap berdiri. Penguasa bayangan yang tak terlihat. Menundukkan yang tak terkendali. Monolog Predator Ultimate. Orang yang tak terkendali adalah kekacauan hidup. Baik, berikut versi Final Extreme, narasi benar-benar gelap, psikologis, dan ekstrem, seperti monolog seorang predator yang menguasai setiap orang liar, tetap menundukkan yang tak terkendali. Monolog Predator Ultimate. Orang yang tak terkendali adalah kacauan hidup. Gelombang liar yang menghancurkan. Baik, berikut versi Final Extreme, narasi benar-benar gelap, psikologis, dan ekstrem seperti monolog seorang predator yang menguasai setiap orang liar, tetap dengan jeda. Menundukkan yang tak terkendali, monolog Predator Ultimate. Orang yang tak terkendali adalah kekacauan hidup, gelombang liar yang menghancurkan segala yang disentuhnya, termasuk mereka yang mencoba mendekat. Jika kau ingin menundukkannya, kau harus menjadi bayangan yang lebih dingin, lebih tajam, lebih mematikan dari amarah mereka sendiri. Masuklah ke labirin pikiran mereka, pelajari lorong gelap yang mereka sembunyikan bahkan dari diri mereka sendiri. Setiap ketakutan, setiap kebingungan, setiap ledakan amarah adalah kunci untuk membuka kendali. Jika kau cukup sabar untuk menunggu momen yang tepat. Jangan menyerang dengan kekuatan. Itu hanya akan membangkitkan kegilaan mereka, dan menjadikanmu mangsa. Serap energi liar itu, kendalikan dengan ketenangan yang menusuk. Buat mereka percaya bahwa mereka memilih jalan sendiri, padahal kau yang menggerakkan semua. Setiap amarah yang tak terkendali, setiap ledakan yang tampak liar, bisa kau ubah menjadi kekuatanmu. Menjadi alat untuk membangun pengaruh tanpa mereka sadari. Ketika mereka mencoba menghancurkanmu,
Kau sudah menyiapkan jebakan di setiap langkah, setiap gerakan mereka diarahkan oleh bayangan yang kau ciptakan. Kekuatan sejati bukan memaksa, tapi membuat mereka menunduk sendiri, seolah mereka memilih, padahal kau menggerakkan semua tali. Ancaman yang dulu liar, kini menjadi sekutu, menjadi bayangan yang melindungimu, sekaligus membinasakan musuhmu. Ingat selalu, hidup mereka yang tak terkendali bukan lawan untuk dikalahkan, tapi kekuatan untuk ditundukkan, diubah menjadi alat yang mematikan. Tanpa mereka menyadari, mereka sudah menjadi milikmu. Setiap gelombang liar yang muncul akan menari mengikuti irama yang kau ciptakan, menjadi ancaman yang kau kendalikan sepenuhnya. Mereka yang dulu tak terkendali, kini menjadi bagian dari kekuatanmu. Dan kau tetap berdiri, penguasa bayangan yang tak terlihat, kuasai seni ini sepenuhnya. Karena dalam dunia ini, mereka yang tak terkendali akan selalu mencoba melawan. Tetapi hanya yang mampu mengendalikan gelombang liar itu yang akan tetap hidup. Kalau mengendalikan yang tak terkendali, mode Gustavo Fring. Orang yang tak terkendali adalah alat yang belum ditempa. Potensi mereka liar, berbahaya, dan tidak berguna. Baik, berikut versi Gustavo Fring. Dingin, manipulatif, ekstrem, penuh kalkulasi, tetap dengan jeda sesuai permintaan. Mengendalikan yang tak terkendali. Orang yang tak terkendali adalah alat yang belum ditempa. Jeda, potensi mereka liar, berbahaya, dan tidak berguna tanpa arah. Jika kau ingin menggunakannya, kau harus menjadi pemimpin yang dingin, presisi dalam setiap kata, setiap gerakan. Pertama, pahami mereka, ketahui titik lemah dan motivasi mereka, bahkan sebelum mereka menyadarinya sendiri. Jangan menyerang dengan emosi, jangan tergesa-gesa, karena mereka yang tak terkendali bisa menjadi bumerang jika dipaksa. Buat mereka percaya bahwa pilihan ada di tangan mereka. Padahal setiap langkah mereka sudah kau arahkan, setiap keputusan sudah kau prediksi. Ketika mereka meledak, kau hanya menunggu momen yang tepat untuk menyalurkan ledakan itu menjadi keuntunganmu, bukan kehancuran. Kendalikan gelombang liar itu dengan ketenangan yang menusuk, jadikan mereka bergantung padamu tanpa sadar, membuat mereka percaya bahwa kau hanya membimbing, bukan menguasai. Segala ancaman yang muncul dari mereka, kau ubah menjadi alat, setiap ledakan menjadi strategi, setiap kekacauan menjadi keuntungan. Kekuatan sejati adalah pengaruh tanpa terlihat, membuat mereka menari sesuai irama yang kau tetapkan. Bahkan ketika mereka percaya itu adalah kehendak mereka sendiri. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bayangan yang melindungimu. Menjadi alat yang mematikan bagi musuhmu, tanpa mereka menyadari siapa yang benar-benar menguasai. Ingat, sabar adalah senjata, ketenangan adalah perlindungan, dan presisi adalah kematian bagi yang mencoba menentangmu. Jika kau mampu menundukkan yang tak terkendali, kau akan menjadi penguasa di dunia yang kacau. Dingin, tak terlihat, dan sempurna. Ikut versi Gustavo Fring plus Predator Silence. Dingin, ekstrem, psikologis, menaklukis, menakutkan, dan manipulatif. Menguasai yang tak terkendali. Menguasai yang tak terkendali. Orang yang tak terkendali adalah ancaman yang menunggu celah, arah tidak RG liar yang bisa menghancurkan. Baik, berikut versi Gustavo Fring plus Predator Silence. Dingin, ekstrem, psikologis, menakutkan, dan manipulatif, tetap dengan jeda. Menguasai yang tak terkendali. Mode Gustavo Fring plus Predator Silence. Orang yang tak terkendali adalah ancaman yang menunggu celah, Edia. Energi liar yang bisa menghancurkan segalanya, termasuk dirimu jika kau lengah. Jika kau ingin menundukkannya, kau harus menjadi bayangan yang lebih dingin, lebih presisi, lebih mematikan dari kemarahan mereka sendiri. Pertama, amati mereka dalam diam.
Catat setiap tanda ketakutan, setiap ledakan kemarahan, setiap kebingungan, hingga kau tahu titik lemah yang tidak mereka sadari. Jangan menyerang secara terbuka. Itu hanya akan memunculkan kegilaan baru dan membuatmu terlihat. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keheninganmu adalah alat untuk membimbing mereka. Membuat mereka percaya bahwa mereka memilih jalan sendiri, padahal kau yang mengatur semua. Ketika mereka meledak, kau hanya menunggu. Menyalurkan ledakan itu menjadi keuntunganmu, menjadi senjata yang mereka ciptakan untukmu sendiri. Kuasai gelombang liar itu dengan ketenangan menusuk. C. Jadikan mereka tergantung padamu tanpa sadar. Membiarkan mereka menari sesuai irama yang kau tetapkan. Segala ancaman dari mereka, setiap ledakan, setiap kekacauan, diubah menjadi strategi, menjadi alat untuk menaklukkan musuh dan menjaga kekuasaanmu. Kekuatan sejati adalah pengaruh yang tak terlihat, membuat mereka menunduk sendiri, percaya bahwa keputusan itu milik mereka, padahal kau yang memegang kendali penuh. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bayangan yang melindungimu, menjadi senjata mematikan bagi musuhmu, dan tetap percaya bahwa mereka bebas. Sabar adalah senjata. Ketenangan adalah perlindungan, dan presisi adalah kematian bagi siapapun yang menentangmu. Jika kau mampu menundukkan yang tak terkendali, jadi kau bukan hanya penguasa. Kau adalah predator yang sempurna, dingin, tak terlihat, dan tak tertandingi. Kalau mang yang tak terkendali adalah badai yang merusak segalanya, energi liar yang bisa menghancurkan segalanya, just termasuk mereka yang mencoba mendekat. Jika kau ingin menundukkannya, Ed, kau harus menjadi badai yang lebih sunyi, lebih tajam, lebih mematikan dari amarah mereka sendiri. Amati mereka dalam diam. Setiap ketakutan, setiap kemarahan, setiap kebingungan adalah kunci untuk membuka kendali. Masuklah ke labirin pikiran mereka. Kenali lorong gelap yang mereka sembunyikan bahkan di diri mereka sendiri. Dan pahami bagaimana mereka bergerak sebelum mereka sadar. Jangan menyerang dengan emosi. Jangan terburu-buru, karena mereka yang tak terkendali bisa menjadi bumerang jika dipaksa. Serap energi liar itu, kendalikan dengan ketenangan yang menusuk. Buat mereka percaya bahwa mereka memilih jalan sendiri. Padahal kau menggerakkan semua tali. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap gerakan, setiap keheninganmu adalah alat untuk membimbing mereka. Menyalurkan kekacauan menjadi keuntunganmu. Ketika mereka meledak, kau hanya menunggu momen yang tepat. Mengubah ledakan itu menjadi senjata yang mereka ciptakan untukmu sendiri. Kuasai gelombang liar itu dengan ketenangan menusuk. Jadikan mereka tergantung padamu tanpa sadar. Membiarkan mereka menari sesuai irama yang kau tetapkan. Segala ancaman, setiap ledakan, setiap kekacauan diubah menjadi strategi, menjadi alat untuk menaklukkan musuh dan menjaga kekuasaanmu. Kekuatan sejati bukanlah memaksa, tetapi membuat mereka menunduk sendiri. Percaya bahwa keputusan itu milik mereka. Padahal kau yang memegang kendali penuh. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bayangan yang melindungimu, menjadi senjata mematikan bagi musuhmu. Jeda, tetap percaya bahwa mereka bebas. Sabar adalah senjata, ketenangan adalah perlindungan, presisi adalah kematian bagi siapapun yang menentangmu. Setiap gelombang liar yang muncul akan menari mengikuti irama yang kau ciptakan, menjadi ancaman yang kau kendalikan sepenuhnya. Orang yang tak terkendali bukan lawan untuk dikalahkan, tetapi kekuatan untuk ditundukkan. Jadi diubah menjadi alat mematikan. Jadi tanpa mereka menyadari mereka sudah menjadi milikmu. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bagian dari kekuatanmu. Dan kau tetap berdiri. Penguasa bayangan yang tak terlihat, dingin, tak tertandingi dan sempurna. Kuasai seni ini sepenuhnya.
Karena dalam dunia ini mereka yang tak terkendali akan selalu mencoba melawan. Tetapi hanya yang mampu mengendalikan gelombang liar itu yang akan tetap hidup. Kau bukan hanya penguasa, kau adalah predator yang sempurna, dingin, tak terlihat dan mematikan. Dan dunia berada dalam kendalimu tanpa pernah tahu. Lanjutan mengendalikan yang liar bukan tentang kekuatan kasar, tapi tentang presisi, kesabaran, dan ketenangan yang menusuk. Kau harus menunggu, mengamati setiap gerakan, setiap kata, setiap ekspresi mereka, sampai kau tahu kapan mereka bisa diarahkan. Buat mereka percaya bahwa pilihan tetap ada di tangan mereka. Padahal setiap langkah telah kau prediksi, setiap keputusan telah kau arahkan. Ini adalah seni manipulasi halus seperti menggerakkan pion di papan catur tanpa mereka menyadari bahwa mereka hanyalah pion itu sendiri. Jangan tergesa-gesa, jangan tunjukkan emosi, karena ketidaksabaran adalah kelemahan yang bisa mereka cium. Setiap ledakan amarah mereka, setiap keraguan-raguan, bisa kau gunakan sebagai alat jika kau menunggu dengan diam dan presisi. Kendalikan mereka seperti bayangan yang menembus cahaya. Mereka mengikuti arahmu tanpa sadar, percaya bahwa itu adalah kehendak mereka sendiri. Segala potensi kekacauan yang mereka miliki, kau ubah menjadi strategi yang menguntungkanmu, menjadikan mereka sekutu tanpa mereka sadari. Kekuatan sejati adalah pengaruh yang tak terlihat, membuat mereka menunduk dan menari sesuai irama yang kau tetapkan, sambil tetap dingin, tanpa tersentuh oleh emosi mereka. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bayangan yang melindungimu. Menjadi senjata yang mematikan bagi musuhmu, tanpa mereka menyadari siapa yang benar-benar menguasai. Ingat, sabar adalah senjata, ketenangan adalah perlindungan, dan presisi adalah kematian bagi siapapun yang menentangmu. Jika kau mampu mengendalikan yang tak terkendali, kau bukan sekadar penguasa, kau adalah predator sempurna, dingin, tak terlihat, dan tak tertandingi. Kalau mau, aku Gustavo Fring plus Predator Silence tetap mengendalikan yang tak terkendali. Fring Predator Ultimate. Orang yang tak terkendali adalah ancaman hidup. Gelombang liar yang bisa menghancurkan siapapun di sekitarnya, termasuk dirimu jika kau lengah. Jika kau ingin menundukkannya, kau harus menjadi bayangan yang lebih dingin, lebih presisi, lebih mematikan dari amarah mereka sendiri. Masuki pikiran mereka seperti predator. Pahami setiap ketakutan, setiap kemarahan, setiap celah yang mereka sembunyikan dari dunia, bahkan dari diri mereka sendiri. Jangan menyerang dengan kekuatan, itu akan memunculkan kegilaan mereka dan membuatmu terlihat bahkan menjadi mangsa. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keheninganmu adalah alat untuk membimbing mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka memilih jalan sendiri, padahal kau menuntun semua. Ketika mereka meledak, kau hanya menunggu momen yang tepat. Menyalurkan ledakan itu menjadi keuntunganmu. Menjadi senjata yang mereka ciptakan untukmu sendiri. Kuasai gelombang liar itu dengan ketenangan menusuk. Jadikan mereka tergantung padamu tanpa sadar. Membiarkan mereka menari sesuai irama yang kau tetapkan. Segala potensi kekacauan, setiap ledakan, kau ubah menjadi strategi, menjadi alat untuk menaklukkan musuh dan memperkuat kekuasaanmu. Kekuatan sejati adalah pengaruh yang tak terlihat, membuat mereka menunduk dan menari sesuai irama yang kau tetapkan, sambil tetap dingin, tak tersentuh oleh emosi mereka. Mereka yang dulu liar kini menjadi bayangan yang melindungimu, menjadi senjata mematikan bagi musuhmu, tanpa mereka menyadari siapa yang benar-benar menguasai. Kuasai seni ini sepenuhnya. Karena sabar adalah senjata, ketenangan adalah perlindungan, dan presisi adalah kematian bagi siapapun yang menentangmu. Jika kau mampu menundukkan yang tak terkendali,
Kau bukan sekadar penguasa. Kau adalah predator sempurna, dingin, tak terlihat, dan mematikan, dan dunia berada di bawah kendalimu tanpa menyadarinya. Penguasaan total, orang yang tak terkendali. Orang yang tak terkendali adalah badai yang merusak segalanya, energi liar yang bisa menghancurkan siapapun yang mendekat, termasuk dirimu jika kau lengah. Jika kau ingin menundukkannya, kau harus menjadi badai yang lebih sunyi, lebih tajam, lebih mematikan dari amarah mereka sendiri. Amati mereka dalam diam, setiap ketakutan, setiap ledakan kemarahan, setiap keraguan adalah kunci untuk membuka kendali. Masuki labirin pikiran mereka, kenali lorong gelap yang mereka sembunyikan bahkan dari diri mereka sendiri. Pahami bagaimana mereka bergerak sebelum mereka sadar. Jangan menyerang dengan emosi. Jangan terburu-buru. Karena mereka yang tak terkendali bisa menjadi bumerang jika dipaksa. Serap energi liar itu. Kendalikan dengan ketenangan menusuk. Buat mereka percaya bahwa mereka memilih jalan sendiri. Padahal kau menggerakkan semua tali. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keheninganmu adalah alat untuk membimbing mereka. Menyalurkan kekacauan menjadi keuntunganmu. Ketika mereka meledak, kau hanya menunggu momen yang tepat, menyalurkan ledakan itu menjadi senjata yang mereka ciptakan untukmu sendiri. Kuasai gelombang liar itu dengan ketenangan menusuk. Jadikan mereka tergantung padamu tanpa sadar, membiarkan mereka menari sesuai irama yang kau tetapkan. Segala potensi kekacauan, setiap ledakan, kau ubah menjadi strategi, menjadi alat untuk menaklukkan musuh dan memperkuat kekuasaanmu. Kekuatan sejati bukanlah memaksa, tetapi mereka menunduk sendiri, percaya bahwa keputusan itu milik mereka, padahal kau yang memegang kendali penuh. Mereka yang dulu liar kini menjadi bayangan yang melindungimu, menjadi senjata mematikan bagi musuhmu. Jadi tetap percaya bahwa mereka bebas. Sabar adalah senjata, ketenangan adalah perlindungan, presisi adalah kematian bagi siapapun yang menentangmu. Setiap gelombang liar yang muncul akan menari mengikuti irama yang kau ciptakan. Menjadi ancaman yang kau kendalikan sepenuhnya. Orang yang tak terkendali bukan lawan untuk dikalahkan, tetapi kekuatan untuk ditundukkan, diubah menjadi alat mematikan. Tanpa mereka menyadari, mereka sudah menjadi milikmu. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bagian dari kekuatanmu. Dan kau tetap berdiri. Penguasa bayangan yang tak terlihat, dingin, tak tertandingi, dan sempurna. Kuasai seni ini sepenuhnya, karena dalam dunia ini, mereka yang tak terkendali akan selalu mencoba melawan, tetapi hanya yang mampu mengendalikan gelombang liar itu, yang akan tetap hidup. Kau bukan sekadar penguasa, kau adalah predator sempurna, dingin, tak terlihat, dan mematikan, dan dunia berada di bawah kendalimu tanpa menyadarinya. Kekuatan sejati bukan memaksa, tapi menundukkan gelombang liar dengan ketenangan, presisi, dan kesabaran yang menusuk. Setiap amarah, setiap ketakutan, jedas, setiap ledakan emosi, bisa diubah menjadi alat jika kau mampu menunggu dan mengarahkan dengan benar. Kendalikan mereka dengan bayangan yang tak terlihat, buat mereka percaya bahwa mereka memilih sendiri. Padahal kau mengatur setiap langkah mereka. Sabar adalah senjata, ketenangan adalah perlindungan, dan presisi adalah kekuatan yang mematikan bagi siapapun yang menentangmu. Mereka yang dulu liar bisa menjadi bayangan yang melindungimu, senjata yang mematikan bagi musuhmu, dan tetap percaya bahwa mereka bebas. Jika kau mampu menundukkan yang tak terkendali, kau bukan hanya penguasa, kau adalah predator sempurna, dingin, tak terlihat, dan tak tertandingi. Segala kekacauan yang muncul di dunia ini bisa kau ubah menjadi alat jika kau menguasai seni pengendalian dan bayangan. Pengendalian bukan tentang menundukkan dengan kekerasan,
tapi mengubah ancaman menjadi kekuatan dan membuat mereka mengikuti irama yang kau tetapkan tanpa sadar. Hanya mereka yang mampu menundukkan yang tak terkendali, yang akan tetap hidup, tetap berdiri, dan menjadi penguasa di dunia yang penuh kekacauan. Kalau dunia dipenuhi kekacauan, jedgai, orang yang tak terkendali, gelombang liar yang menghancurkan siapapun di jalannya. Mereka bukannya ancaman, mereka adalah ujian, pengukur siapa yang benar-benar mampu berdiri di puncak. Jika kau mampu mengendalikan gelombang liar itu, jika kau mampu menundukkan yang tak terkendali, kau bukan sekadar manusia, kau adalah predator, penguasa bayangan. Setiap ledakan kemarahan, setiap ketakutan, setiap kebingungan, bisa kau ubah menjadi alat, menjadi senjata, menjadi keuntungan. Buat mereka percaya bahwa pilihan tetap di tangan mereka. Padahal setiap langkah, setiap keputusan sudah kau arahkan dengan presisi yang dingin. Kuasai seni bayangan, sabar adalah senjata, ketenangan adalah perlindungan, dan presisi adalah kematian bagi siapapun yang menentangmu. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bagian dari kekuatanmu. Bayangan yang melindungi sekaligus mematikan bagi musuhmu, dan tetap percaya bahwa mereka bebas. Jika dunia ini penuh ancaman, maka hanya mereka yang mampu menundukkan gelombang liar, mengubah kekacauan menjadi kekuatan yang akan tetap berdiri, yang akan tetap hidup. Kau bukan sekadar penguasa, kau adalah predator sempurna, jeda dingin, tak terlihat, dan mematikan. Dan dunia, seluruh dunia, berada di bawah kendalimu. Penutup final, penguasaan yang tak terkendali. Orang yang tak terkendali adalah gelombang liar yang tak bisa diprediksi. Mereka adalah ancaman yang terus menunggu celah, siap menghancurkan siapapun yang lengah. Kau tidak menundukkannya dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan, presisi, dan sabar yang menusuk. Setiap ledakan emosi mereka, setiap kebingungan, bisa kau ubah menjadi kekuatanmu. Jika kau menunggu dan mengarahkan dengan benar. Kendalikan mereka dengan bayangan, buat mereka percaya bahwa mereka memilih sendiri, padahal kau menuntun setiap langkah. Kekuatan sejati adalah pengaruh yang tak terlihat, membuat mereka menari sesuai irama yang kau tetapkan, sambil tetap dingin, tak tersentuh oleh kegilaan mereka. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bayangan yang melindungimu, menjadi senjata yang mematikan bagi musuhmu. Tetap percaya bahwa mereka bebas. Jika kau mampu menundukkan yang tak kendali, kau bukan sekadar penguasa, kau adalah predator sempurna, dingin, tak terlihat, dan mematikan. Segala kekacauan di dunia ini bisa kau ubah menjadi alat, jika kau menguasai seni bayangan dan pengendalian. Hanya mereka yang mampu menundukkan yang tak terkendali, yang akan tetap hidup, tetap berdiri, dan menjadi penguasa di dunia yang penuh kekacauan. Kau bukan sekadar penguasa, kau adalah predator sempurna, dan dunia berada di bawah kendalimu. Dominasi absolut, gelombang yang tak terkendali. Mereka yang tak terkendali bukan hanya ancaman, mereka adalah kekacauan hidup yang bisa menelan siapapun, termasuk dirimu jika kau lengah. Untuk menundukkan mereka, kau harus menjadi bayangan yang lebih dingin, jedatis, lebih presisi, lebih mematikan daripada amarah mereka sendiri. Setiap ketakutan yang mereka sembunyikan, jadi setiap ledakan kemarahan yang mereka ciptakan, adalah bahan bakar untuk kekuatanmu, jika kau mampu menunggu dan memanfaatkan dengan tepat. Masuki labirin pikiran mereka seperti predator. Pahami setiap celah, setiap keraguan, setiap ambisi yang mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Jangan menyerang secara terbuka, itu akan membangkitkan kegilaan mereka. Jadi membuatmu terlihat bahkan menjadi mangsa.
Serap energi liar itu, ubah menjadi alat, ubah menjadi senjata, ubah menjadi keuntungan, sementara mereka percaya itu adalah kehendak mereka sendiri. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keheninganmu adalah manipulasi halus, menuntun mereka, menyesuaikan gelombang liar mereka menjadi arus yang kau kendalikan. Kuasai energi liar itu dengan ketenangan menusuk, buat mereka bergantung padamu tanpa sadar, menjadikan mereka bagian dari kekuatanmu sendiri. Kekuatan sejati bukan terlihat, tapi tak terlihat. Membuat mereka menunduk, menari sesuai irama yang kau tetapkan, sambil tetap dingin, tak tersentuh oleh emosi mereka. Mereka yang dulu liar, kini menjadi bayangan yang melindungimu, menjadi alat mematikan bagi musuhmu, tetap percaya bahwa mereka bebas. Hanya mereka yang mampu menundukkan yang tak terkendali, yang akan tetap hidup, tetap berdiri, dan menjadi penguasa di dunia yang penuh kekacauan. Kau bukan sekadar penguasa, kau adalah predator sempurna, dingin, tak terlihat, dan mematikan. Dan dunia berada di bawah kendalimu tanpa menyadarinya. Dominasi absolut. Bayangan yang menguasai dunia ini penuh dengan orang yang tak terkendali. Emosi yang meledak, kemarahan yang membutakan, dan ego yang menghancurkan segalanya. Mereka bergerak seperti badai, menghantam tanpa arah, merusak tanpa berpikir, dan percaya bahwa kekacauan mereka adalah kekuatan. Namun badai memiliki kelemahan, ia tidak memiliki arah, ia tidak memiliki kendali, dan disitulah kekuatanmu muncul. Kau tidak melawan badai, kau mempelajarinya, mengamati polanya, menunggu momen ketika kekuatannya berubah menjadi kelemahan. Orang yang tak terkendali selalu meninggalkan jejak dalam kata-kata mereka, dalam ketakutan mereka, dalam amarah yang mereka sembunyikan. Jejak itulah peta mereka. Peta menuju pusat kekacauan mereka, tempat di mana kendali bisa diambil. Kau tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjukkan kekuatan, karena kekuasaan sejati bergerak dalam keheningan. Satu kata yang tepat, satu keputusan yang dingin, satu langkah yang presisi, dapat mengubah arah hidup seseorang tanpa mereka sadari. Mereka yang tak terkendali percaya bahwa mereka bebas, percaya bahwa mereka bergerak karena kehendak sendiri, padahal setiap langkah mereka telah kau arahkan. Inilah seni penguasaan. Bukan menghancurkan musuh, tapi membuat musuh bergerak sesuai keinginanmu. Ketika mereka marah, kau tenang. Ketika mereka panik, kau berpikir. Ketika mereka kehilangan kendali, kau mengambil kendali. Dan perlahan, tanpa mereka sadari itu berubah arah. Badai itu berubah arah. Bukan lagi menghancurkanmu, tapi menghancurkan siapapun yang berdiri di hadapanmu. Pada akhirnya, dunia tidak dimenangkan oleh yang paling kuat, tapi oleh mereka yang paling mampu mengendalikan kekacauan. Dan ketika semua badai telah kau kuasai, ketika semua gelombang liar telah tunduk, satu kebenaran akan tersisa. Kau berdiri sendirian di puncak, tenang, namun memegang kendali atas segalanya. Karena predator sejati tidak berteriak, tidak menunjukkan kekuatan, tidak mencari perhatian. Ia hanya menunggu, mengamati, lalu bergerak pada momen yang sempurna. Dan ketika dunia akhirnya menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Jika kamu mau... Baik, berikut monolog mastermind thriller psikologis yang lebih gelap, lebih intens, dan terasa seperti adegan klimaks film, tetap dengan jeda. Monolog mastermind, keheningan yang menguasai. Keheningan adalah tempat di mana kekuasaan sejati lahir. Bukan dalam teriakan, bukan dalam kemarahan, tetapi dalam pikiran yang tenang dan tajam. Orang yang tak terkendali selalu berpikir mereka kuat. Karena mereka berteriak paling keras, karena mereka menghancurkan paling banyak. Namun kekuatan seperti itu rapuh,
mudah diprovokasi, mudah diarahkan, mudah dihancurkan. Aku tidak melawan mereka. Aku mempelajari mereka. Aku melihat cara mereka berbicara, cara mereka marah, cedera, cara ketakutan mereka muncul dalam celah kecil yang mereka kira tak terlihat. Setiap manusia meninggalkan pola dan pola adalah pintu menuju kendali. Satu dorongan kecil, satu kata yang tepat, satu keputusan yang terlihat sederhana bisa mengubah arah hidup seseorang selamanya. Mereka mengira itu pilihan mereka mengira mereka bebas, mereka mengira mereka bergerak karena kemauan sendiri. Padahal setiap langkah mereka telah aku hitung, setiap kemungkinan telah aku lihat, bahkan sebelum mereka memikirkannya. Inilah permainan yang sebenarnya. Permainan yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Bukan permainan kekuatan, tetapi permainan pikiran. Ketika mereka berlari dalam amarah, aku berjalan dalam ketenangan. Ketika mereka menyerang dengan emosi, aku menyerang dengan strategi. Dan perlahan, tidak sangat perlahan, dunia di sekitar mereka mulai berubah arah. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kendaliku. Mereka tidak pernah melihatku sebagai ancaman karena aku tidak pernah terlihat. Namun pada akhirnya, semua jalan yang mereka ambil, semua keputusan yang mereka buat, membawa mereka ke satu tempat. Tempat yang sudah aku siapkan sejak awal. Dan ketika mereka akhirnya menyadari semuanya, ketika mereka mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi, satu hal akan menjadi jelas. Permainan ini tidak pernah seimbang. Karena sejak awal, papan catur itu milikku. Mengendalikan yang tak terkendali, strategi keheningan. Mengendalikan orang yang tak terkendali tidak dimulai dengan kekuatan, tetapi dengan pengamatan yang sabar. Setiap manusia memiliki pola, cara mereka berbicara, cara mereka marah, cara mereka bereaksi ketika ditekan. Amati pola itu dalam diam, jangan terburu-buru bergerak, karena kesabaran adalah senjata yang paling mematikan. Orang yang tak terkendali biasanya digerakkan oleh emosi, amarah, ketakutan, atau ego yang terlalu besar. Dan emosi yang kuat selalu menciptakan celah yang bisa dipahami, celah yang bisa diarahkan. Langkah pertama adalah tetap tenang. Karena ketenangan membuatmu melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Langkah kedua adalah berbicara dengan presisi. Tidak banyak kata, hanya kata yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika seseorang kehilangan kendali, mereka tidak membutuhkan teriakan balasan. Dan mereka membutuhkan arah yang lebih kuat dari emosi mereka. Disitulah kendali dimulai, bukan dengan memaksa mereka berhenti, tetapi dengan mengalihkan energi mereka. Biarkan mereka merasa didengar, biarkan mereka merasa dihargai, karena orang yang merasa dihargai lebih mudah diarahkan. Kemudian perlahan arahkan pembicaraan, arahkan keputusan, arahkan pilihan mereka. Buat mereka percaya bahwa keputusan itu milik mereka, bahwa mereka yang memilih jalan itu. Padahal sebenarnya, kau hanya menempatkan pilihan itu di depan mereka. Inilah kendali yang paling kuat, kendali yang tidak terlihat. Karena orang yang merasa dipaksa akan melawan, tetapi orang yang merasa memilih sendiri akan mengikuti. Pada akhirnya, orang yang tak terkendali tidak perlu dihancurkan. Mereka hanya perlu diarahkan. Dan ketika energi liar itu menemukan arah, kekacauan berubah menjadi kekuatan. Disitulah seorang pengendali sejati berdiri, bukan sebagai orang yang paling keras, tetapi sebagai orang yang paling tenang. Karena ketenangan yang jenais, selalu mengalahkan emosi yang liar. Seni menguasai kekacauan, mengendalikan yang tak terkendali bukan sekadar keterampilan, itu adalah disiplin pikiran yang tajam. Kebanyakan orang mencoba menghadapi kekacauan dengan kekuatan, dengan suara yang lebih keras,
dengan emosi yang lebih besar. Namun, kekuatan seperti itu hanya memperbesar badai, membuat gelombang liar semakin tak terkendali. Pengendali sejati melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak melawan badai, ia membaca arah anginnya. Setiap orang yang tak terkendali memiliki pusat geratas emosional, titik di mana kemarahan mereka lahir, titik di mana ketakutan mereka bersembunyi. Temukan titik itu, dan kau menemukan kunci untuk menggerakkan mereka. Jangan terburu-buru menekan mereka, tekanan yang terlalu cepat hanya memicu perlawanan. Sebaliknya, arahkan emosi mereka seperti aliran sungai. Biarkan kemarahan mereka bergerak, tapi arahkan kemarahan itu menuju tempat yang kau pilih. Biarkan ego mereka berbicara. Tetapi pastikan keputusan yang mereka ambil tetap batas yang kau tentukan, batas yang kau nihilkan. Inilah manipulasi yang paling halus, manipulasi yang tidak terasa seperti manipulasi. Orang yang tak terkendali percaya mereka memegang kendali, padahal sebenarnya mereka hanya mengikuti jalur yang telah disiap-siapkan. Semakin mereka yakin bahwa mereka bebas, semakin mudah mereka diarahkan. Ini adalah paradoks kendali. Saat orang tidak bisa dipaksa untuk tunduk, tetapi mereka bisa diarahkan untuk memilih tunduk. Dan ketika itu terjadi, kekacauan berubah menjadi alat. Energi liar yang dulu mengancam, kini bergerak sesuai strategi. Inilah tingkat kendali yang jarang dipahami, kendali yang tidak terlihat oleh mata. Karena pada akhirnya, orang yang paling berbahaya bukan yang paling keras, bukan yang paling agresif. Orang yang paling berbahaya adalah yang paling tenang, yang berpikir paling jauh, dan yang bergerak hanya ketika momen itu sempurna. Ketika semua orang bertindak karena emosi, ia bertindak karena perhitungan. Dan di dunia yang penuh kekacauan, perhitungan selalu mengalahkan kemarahan. Kedalaman kendali menguasai inti kekacauan. Kebanyakan orang hanya melihat ledakan emosi. Mereka melihat kemarahan, teriakan, dan tindakan yang tak terkendali. Namun pengendali sejati melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat luka yang tersembunyi, ketakutan yang tidak pernah diakui, dan ego yang terus mencari pengakuan. Di balik setiap kemarahan yang liar, selalu ada rasa tidak aman yang lebih dalam. Di balik setiap sikap tak terkendali, selalu ada kebutuhan untuk dilihat, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk merasa kuat, dan disitulah pintu kendali terbuka. Jangan melawan kemarahan mereka secara langsung, karena kemarahan adalah benteng terakhir mereka. Sebaliknya, sentuh akar emosi itu secara perlahan. Biarkan mereka merasa didengar, biarkan mereka merasa dipahami, bahkan ketika kau sudah melihat seluruh kelemahan mereka. Orang yang merasa dipahami akan menurunkan pertahanannya. Dan saat pertahanan itu turun, terus arah baru bisa diberikan. Namun kendali sejati tidak berhenti di sana. Kendali sejati membentuk lingkungan di sekitar mereka. Ubah situasi mereka, ubah pilihan yang tersedia, ubah arah percakapan, ubah cara mereka melihat dunia. Ketika lingkungan berubah, perilaku juga berubah. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai bergerak dalam sistem yang kau bangun. Inilah bentuk kendali yang paling dalam. Jadi bukan mengendalikan tindakan mereka, tetapi mengendalikan kondisi yang membentuk tindakan itu. Pada titik ini, orang yang tak terkendali tidak lagi menjadi ancaman. Mereka menjadi bagian dari struktur yang kau ciptakan, bergerak sesuai arah yang telah ditentukan. Dan ironi terbesar dari semua ini adalah satu hal. Mereka tak percaya bahwa mereka bebas. Padahal setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, setiap jalan yang mereka pilih, sudah berada dalam permainan yang kau rancang sejak awal. Akhirnya, dunia tidak dikuasai oleh mereka yang paling keras, bukan pula oleh mereka yang paling brutal.
Dunia perlahan bergerak di tangan mereka yang paling tenang, yang mampu berpikir ketika orang lain kehilangan kendali. Orang yang tak terkendali hanyalah badai. Keras, menakutkan, decades, namun tanpa arah. Dan badai selalu berakhir ketika bertemu dengan sesuatu yang lebih stabil dari dirinya. Disitulah pengendali sejati berdiri, tidak terlihat, tidak banyak bicara, tetapi memahami setiap gerakan di sekelilingnya. Ia tidak terburu-buru karena ia tahu waktu adalah sekutu yang paling setia. Ia tidak terpancing emosi, karena ia tahu emosi adalah jebakan bagi mereka yang lemah. Ia hanya mengamati, menghitung, dan menunggu momen yang tepat. Ketika momen itu datang, satu langkah kecil sudah cukup. Satu kata yang tepat, satu keputusan yang presisi, satu arah yang jelas. Dan perlahan tanpa suara, tanpa keributan. Kekacauan berubah menjadi keteraturan. Orang yang dulu liar mulai bergerak dalam pola, mengikuti arus yang bahkan tidak mereka sadari. Inilah kekuasaan yang paling sunyi. Kekuasaan yang tidak perlu diumumkan. Karena mereka yang benar-benar memegang kendali tidak perlu membuktikannya. Mereka hanya berdiri dalam keheningan, mengamati dunia yang perlahan bergerak sesuai arah yang mereka tentukan. Dan ketika semuanya selesai, satu kebenaran akan tetap tersisa. Kekuatan terbesar di dunia ini bukanlah kekuatan untuk menghancurkan, tetapi kekuatan untuk mengendalikan. Penutup akhir, keheningan yang menguasai segalanya. Pada akhirnya, Jedake, semua kekacauan di dunia ini mengikuti satu hukum yang sederhana. Apa yang tidak terkendali akan saling menghancurkan, saling menguras energi, sampai akhirnya runtuh oleh beratnya sendiri. Kemarahan yang tak terkendali membakar dirinya sendiri. Ego yang tak terkendali menutup mata terhadap kenyataan, kekuatan yang tak terkendali, kehilangan arah. Dan di tengah keruntuhan itu, selalu ada satu sosok yang tidak ikut terbakar. Seseorang yang tetap tenang, tetap diam, tetap berpikir ketika dunia di sekitarnya kehilangan kendali. Orang itu tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjukkan kekuatan, karena kendali sejati tidak pernah mencari perhatian. Ia hanya mengamati, mempelajari setiap gerakan manusia, memahami setiap ketakutan yang mereka sembunyikan. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, bahwa setiap manusia memiliki celah. Celah berupa rasa takut, celah berupa kebutuhan untuk dihargai, celah berupa ambisi yang tak pernah puas. Dan celah itulah yang menggerakkan dunia. Orang-orang yang tak terkendali percaya mereka kuat karena mereka bergerak paling cepat, karena mereka menyerang paling keras. Namun, mereka tidak pernah menyadari satu hal yang sederhana, bahwa mereka bergerak di dalam sistem yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sistem yang dibangun oleh pikiran yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih jauh melihat ke depan. Di sanalah kekuatan sejati berada. Bukan pada tangan yang memukul, tetapi pada pikiran yang menentukan arah pukulan itu. Bukan pada suara yang berteriak, tetapi pada keheningan yang menentukan kan teriakan itu berhenti. Ketika semua badai telah berlalu, ketika semua kemarahan telah habis terbakar, satu hal akan tetap berdiri. Keheningan. Dan di dalam keheningan itu, pengendali sejati tetap berdiri tanpa perlu terlihat. Ia tidak mengejar kekuasaan, karena kekuasaan perlahan datang kepadanya. Ia tidak mengejar pengakuan, karena pengaruhnya sudah bekerja tanpa suara. Ia hanya terus mengamati dunia yang penuh dengan orang-orang yang kehilangan kendali. Dan selama dunia tetap penuh dengan kekacauan, selama manusia tetap digerakkan oleh emosi mereka, satu hal akan selalu benar. Mereka yang paling tenang, paling sabar, dan paling memahami pikiran manusia, akan selalu menjadi mereka yang sebenarnya memegang kendali.